Semuanya. Ini kabarnya. Kelasnya nanggung ya. 2 minggu, hampir sebulan kita nggak ketemu ya. Terus habis itu nggak ada kelas lagi, tes 2 minggu. Nanggung banget tinggal satu pertemuan. Sehat-sehat semua ya. Selamat Lebaran kemarin ya Lebaran, selamat Paskah kemarin ya Paskah ya. Ini pertemuan terakhir sebelum tes. Kita akan bahas beberapa hal ya. Tentunya materi. Mungkin yang pertama aku bahas adalah tentang ada sesuatu di sini, ada yang udah buka? Belum. Di sini video saya sesi 7 ada yang namanya milestone report. Coba kita cek ya. Nah ini dia. Ya sebenarnya ini harusnya aku kasih di kemarin ya. Cuman aku baru ingat, oh iya harusnya aku baru sadar 2 minggu yang lalu. Jadi udahlah aku kasih sekarang aja. Tapi nggak apa-apa, waktunya masih cukup. Apa yang ada di sini? Intinya adalah cuma progress report aja. Progress report aja. Nah, aku yakin ini kalian semua sudah tersusun ya, karena kemarin kita udah mulai coret-coret ya, mulai banyak coret-coret. Yang pertama, ini 1, 2, 3 ini harus ada, karena kalau nggak ada, kemana aja lu kemarin gitu kan. Pasti aku yakin semua teman-teman udah punya 1, 2, 3. Nomor 1 problem statement and explanation. Ya explanation. Ya ini tentang masalahnya apa gitu ya. Oke. Nomor 2 ide solusi. Ide solusinya apa? Dideskripsikan dengan jelas. Stakeholder. Stakeholder. Tahu siapa apa maksudnya stakeholder? Stakeholder artinya apa? Ya, memegang kepentingan. Siapa aja yang punya peran di situ? Ya, usernya siapa aja sih? Intinya gitu. Usernya ada siapa aja sih penggunanya? Gitu. Capability-nya apa aja? Kemudian dilanjutkan dengan ini opsional. Walaupun sebenarnya harusnya teman-teman udah punya ya. Ini persona, bisnis proses, persona pasti harusnya udah punya. Cuman ini aku berharap ini nanti 1, 2, 3, 4 yang di bawah ini sudah real datanya. Datanya sudah real. Datanya sudah real itu maksudnya gimana? Sudah wawancara ketemu sama target user yang di kemarin udah dirancang. Ada yang udah turun ke lapangan belum? Siapa? 1 kelompok, oke bagus. Ini sudah ada. Oke bagus. Ada 2 kelompok ya? 2 atau 3? 2 ya. Yang sisanya belum. Nggak apa-apa. Masih ada waktu. Nah ini nanti apa aja persona. Kemarin udah pernah bikin ya persona. Bisnis proses. Bisnis proses sudah bikin belum kemarin? Masih ingat nggak? Bisnis proses itu yang isinya kayaknya udah pernah aku contohin loh di sini. Orang kalau mau pesan makanan itu gimana sih? Oh, si A ngapain, si B ngapain dan lain sebagainya. Nah nanti mungkin bisnis proses nanti bisa ditunjukkan dengan swim lane diagram ya. Kemarin ada yang udah berhasil bikin swim lane diagramnya belum? Ada yang bisa ya? Oke bagus, nanti bisa lah dengan swim lane diagram. Sebenarnya bisa macam-macam ya bisnis proses itu, bisa satu aja, satu proses
bisa satu proses banyak pihak, satu proses banyak pihak itu pakai yang swimlane kemarin, atau mungkin pakai flowchart juga bisa. Flowchart kan sederhana tuh. Nomor 3, customer journey mapping. Nah ini customer journey mapping kemarin udah sempat bikin belum? Customer journey mapping itu adalah ya yang naik turun itu loh, yang emosinya naik turun, sebel atau enggak, boring atau enggak, seneng atau enggak gitu kan. Ini zoom in-nya dari bisnis proses. Jadi bisnis prosesnya itu kan A, B, C, kemudian D. Nah di A, B, C, D ini experience-nya kayak gimana sih? Gitu. Nah ini nanti bisa mulai dikulik gitu kan, dibikin emosionalnya user tuh seperti apa sih gitu kan. Terus dari nomor 4, problem priority mapping matrix. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di materi hari ini. Problem priority matrix itu sama aja dengan priority map. Nah, kira-kira itu sudah sama aja sih isinya. Isinya ada 7. Jadi at least nanti ada 3 ya. Syukur-syukur bisa 4. Tapi akan jauh lebih baik kalau 7 ini bisa masuk semua. Karena nanti akan ada milestone 2. Milestone 2 kemungkinan di pertemuan 9 atau pertemuan 10. Oke? Mungkin ada pertanyaan tentang ini? Clear enough? Oke. Nanti silahkan bertanya kalau ada pertanyaan ketika mau. Formatnya gimana? Bebas, ada formatnya. Yang penting semua poin-poin itu masuk. Gitu. Nah ini selanjutnya adalah ini hati-hati due date-nya 1 Mei. Hura-hura 2 Mei. Hura-hura 1 Mei ya. 1 Mei dilihat jamnya. Dilihat jamnya. Jam 17.00. Kalau bisa jangan mepet lah. Jadi kan sekarang tanggal berapa sih? Tanggal berapa sekarang? 10 ya? 10 ya? Tanggal 10. Masih ada berapa hari? 3 minggu lah ya. 31 hari lah ya. 20 sampai 21 hari. Bisa lah. Oke, itu jadi nanti mungkin sambil UTS, sambil setelah ini dirancang kapan mau ke user, kapan mau nyusun ini dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, got it? All clear? Aman? Oke. Cool, kita selanjutnya adalah nah ini. Mau bahas UTS? Apa? Nomor 1A, nomor 2B. Oke, jadi UTS. Kita bicara coba banyak hal ya. UTS ada 2 section. Nomor 1 adalah multiple choice atau PG.
pilihan ganda. Yang satu adalah study case. Study case ya, benar ya? Study case atau esai? Oh, study case. Study case-nya berapa persen nilainya? Jangan dulu ya. Pilihan gandanya mau berapa persen? Otomatis 20 dong. Gitu. 50 lah. Kelihatannya ini ya dari persentasenya kelihatannya study case saja udah pasti nilainya bagus gitu kan. Hati-hati Bung. Hati-hati Bung. Karena pilihan ganda ini 20%. Pilihan ganda salah semua, nggak ada yang dapat A. Ya kan otomatis nilainya 80 kan, maksimal B+. 80 B plus atau B ya? B ya, iya. 81 baru B+. Ya. Berarti maksimalnya B kalau pilihan ganda langsung. Hati-hati. Ini teori banget. Teori banget. Teorinya dari mana? Ya dari yang kemarin ini. Dari yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi silakan membaca. Silakan membaca. Pendek-pendek sih, cuman ya itu silakan hati-hati. Ambigu jawabannya soalnya. Itu nomor 1. Nomor 2, study case-nya apa? Nah, study case-nya di sini aku akan meminta membuat apa yang pernah kalian bikin kemarin. Yang cara-cara itu. Nah, itu banyak. Nggak cuman 2, nggak cuman 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7. Apa aja? Ya pokoknya yang kemarin. Termasuk yang hari ini aja. Hari ini juga ada. Gitu. Pokoknya dari semua yang kalian cara-cara itu lah. Disimpan nggak? Nah, itu. Semoga disimpan ya. Untuk belajar. Nah, di sini ada 7 pertanyaan. Dan 1 diantaranya juga ada menggambar. Kalau masih ingat, tahun lalu di kelas HCI, masih ingat? Iya mirip-mirip gitu, tapi lebih di dalam lagi. Mirip-mirip, tapi beda ya, teorinya beda. Jadi teori yang dipakai untuk membedah itu beda. Kalau HCI dulu kan cuma untuk interaksi aja kan, untuk tampilannya apa, fiturnya apa. Ini beda. Yaitu ini ada, tapi lebih ke sisi usernya, lebih sisi ke proses bisnisnya, lebih ke sisi fiturnya. Di antaranya ada yang seperti itu. Ya mungkin itu ada, tapi ya semua yang intinya adalah semua yang kemarin pernah dibikin itu pasti ada. Mungkin nggak semua, mungkin semua. Nah, ya. Jadi ada 7 gitu.
Intinya nomor 2 ini masih ingat 4 tahap riset UX apa aja? Masih ingat nggak? Ini yang 4, bukan yang design thinking. Kalau design thinking kan EDIP ya kan, EDIPT. Kalau yang lebih sederhana ada 4, masih ingat nggak? Sama Adil. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? 4 tahap UX. Ayo siapa yang ingat? Kalau design thinking ingat nggak? Empathize, terus apa? Define, terus ideate, terus apa? EDBT. Empathize, define, ideate, apa? Prototype dulu, baru testing, itu EDBT ya. Design thinking. Kalau yang lebih sederhana apa? DDDDD apa? Masih ingat nggak? Nah, apa pertama? Discover dulu. Discover, terus apa? Betul. Nah, define. Terus apa lagi? Ya, desain. Ya. Nah ini study case-nya mencakup 3 nih, deploy-nya belum. Discover, define, sama design. Design atau ideate sih, lebih tepatnya ideate. Oke ya. Jadi kira-kira itu UTS-nya. Waktunya berapa menit, Bang Messi? Waktunya 100 menit. Waktunya 100 menit. Mirip-mirip kok ya. Tapi kamu kemarin UTS-nya nggak datang malahan ya. Ya. Mirip-mirip sama-sama, tapi ada yang beda. Ada studi kasusnya ya, ada fitur-fitur yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang paling penting, open book, open notes, atau open nggak? Open close semua. Close your eyes. Close semuanya. Jadi ini benar-benar menantang ya. Jadi harus latihan banyak tuh. Triknya gini, yang untuk study case, coba aja latihan pakai ChatGPT atau teman-temannya. Buatkan study case UX bla 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 gitu kan. Nah terus nanti kalian bikin apa dokumentasi dari discover sampai ideation design itu seperti apa. Nah nanti kalian latihan supaya apa? Supaya kalian ngerti dokumennya itu kira-kira apa aja. Yang jelas ini ada 7 pertanyaan. Apakah ada 7 dokumen? Nanti kita lihat. Yang jelas ada 1 yang menggambar. Apakah ada kemudian 1 menggambar berarti 6 dokumen? Nanti kita lihat. Yang pasti beda-beda kebutuhannya. Oke, gitu. Gimana?
sudah mual. Oke, aku kasih waktu untuk let it sing 1-2 menit. Kalau itu membuat kreativitasnya makin banyak nggak masalah. Cuma kalau ternyata itu mengganggu waktunya malah jadi terlalu banyak warna. Terus satunya, waduh ternyata waktunya tinggal mepet gitu lah. Mungkin ngaruh, mungkin enggak. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Maksudnya kalau ternyata warnanya nggak cocok kan, waduh, mana-mana gitu kan. Yuk, kayak Jadi ternyata udah tak siapin milestone 2 ya, tapi masih belum buka. Nanti setelah tanggal 1. Milestone 2 ini cuma 2 minggu nih, jadi lebih cepat. Oke, gimana? Aman? Kalau aman, kita lanjut ke materi. Oke, ini kita akan bahas beberapa hal ini. Kalau berdasarkan slide ya. Yang pertama, structuring idea. Ini lebih ke design thinking sih ya nanti ya. Ini kalian udah pernah kelas design thinking belum? Udah kenal design thinking belum? Oke, belum ya. Nanti kita bedah di sini. Karena kenapa kok design thinking? Karena UX itu sangat cocok dan sering banget menerapkan design thinking di proses bikinnya, gitu. Itu nomor 1. Terus nomor 2 ada prioritization. Ini nanti akan ada mapping dan nanti akan aku kasih kertas untuk kalian sekelompok bikin-bikin lagi di prioritization. Intinya adalah ini fitur apa yang mau dibikin, gitu. Terus nomor 3 visual design, intinya tentang identitas ya. Tentang identitas, ini karakternya mau seperti apa, modernnya yang modern seperti apa. Kalau di arsitektur itu kan ada gaya macam-macam ya. Vintage itu berarti 60-an atau 50-an. Terus klasik gitu kan, ortodoks, terus apa lagi, postmodern, ada modern, ada apa? Industrial, macam-macam. Ada tropical gitu kan, ada juga tuh tropical.
Ada yang tradisional mana nih, gitu kan? Macam-macam, jadi banyak. Visual design itu lebih ke situ. Interaction, ya nanti kita bahas, psychology, terus product specific design principle, sama design system. Nah, ini nanti design system ini sangat kepakai banget di kalau kalian mau jadi UI designer. Design system itu apa dan gimana cara makainya. Ini itu design system. Sama mungkin satu lagi yang perlu tak tambahkan adalah kemarin kita udah bahas sitemap belum? Sitemap. Oh, information architecture udah. Sitemap atau information architecture. Oh udah ya, oke. Berarti kalau udah, berarti nggak usah tak jelasin lagi. Ya udah, kira-kira itu. Jadi nanti mungkin yang dikerjain adalah bikin prioritas terus ditata di sitemap nanti biar flow-nya lebih dapat. Gitu. Oke, nomor 1, structuring idea. Structuring idea intinya adalah kita crawling data, ya kan? Kita dapetin data. Terus kita bedah datanya, kita analisis, terus kita mappingkan apa ya, kita petakan, kita susun, gitu kan. Kita tata supaya kita bisa baca, oh informasi yang kita dapat dari lapangan tuh ternyata seperti ini. Dari situ kita bisa beride, bisa mendesain macam-macam. Kita bisa eksplorasi lah ya, eksplorasi. Mau kasih solusi apa ya, nyari solusi yang seperti apa yang cocok. Gitu. Baru dari solusi itu nanti kita diskusikan kelebihan kekurangannya. Terus habis itu kita coba kita desain. Gitu kan. Nah, tahapannya ada apa aja? Ini adalah design thinking biasanya yang dipakai. Nah, ada edit. Nah, terus di sini kelihatan ya. Atau gini, bawah aja. Ini kalau di digital bisnis, edit design thinking itu satu mata kuliah sendiri. Jadi 13 pertemuan. Tapi nggak apa, kita computer science ada aja, apa? Nyinggung dikit. Edit E-nya apa? Empathize. Kalau UK pakai S, kalau US pakai Z. Saya UK. D-nya apa? Refine. I-nya? Ideation. Ideate bahasa apa? Verb-nya. P-nya? Prototype. T-nya apa? Testing. Oke. Mulai dari nomor 1, empathize. Empathize kira-kira apa yang dilakukan? Menurut ini? Apa? Memahami kebutuhan dan perilaku user. Kita turun ke lapangan, kita nyari data sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk apa? Memahami user ini butuhnya yang seperti apa sih? Tidak sekedar maunya seperti apa. Jadi kemauan kalian dan kebutuhan kalian beda kan? Contoh kemauan apa? Saya dikasih L ya. Kemauan kalian apa? Betul?
kemauan. Kemauan aku bilangnya. Apa? Pancingan, alat pancing 800 juta. Maunya gitu ya kan? Ya. Maunya Lamborghini misalnya, ya kan? Atau maunya pacarnya 5 gitu kan? Maunya nggak usah belajar langsung lulus, langsung dapat ijazah gitu. Itu kayak siapa ya? Waduh, langsung S3. Kemauannya seperti itu. Kebutuhan apa? Kebutuhan Makan. lapar, makan, ya kan? Pesan GoFood itu solusi, alternatif solusi, ya kan? Kebutuhan adalah lapar, butuh makan, ya kan? Terus apa lagi? Bosen, butuh hiburan, ya kan? Apa lagi? Ngantuk, butuh tidur. Nah, ini salahnya. Nah, itu mau jalan-jalan butuh Uang. butuh, iya juga sih, nggak salah juga. Mungkin butuh gimana caranya sampai, gitu kan? Kan gimana caranya sampai bisa ada banyak solusinya kan? Ya kan? Mau diantarin, ya kan? Mau naik motor sendiri, mau naik mobil sendiri, mau naik bis, mau naik kereta, macam-macam banyak lah. Nah, itu kan alternatif solusi. Tapi kebutuhannya adalah mau dari sini pindah ke sono, gitu kan. Jadi kemauannya adalah aku pengen dari sini ke sana naik Lamborghini, diatur supir gitu kan, atau naik apa yang lebih mewah dari Lamborghini, Rolls Royce gitu kan, Rolls Royce Phantom, keluaran 2026, ada payungnya gitu kan. Maunya sih gitu, siapa yang nggak mau ya kan? Cuman sebenarnya kan butuhnya cuman dari sini pindah sono, gitu kan? Gitu. Maunya Michelin bintang 3, ya kan? Tahu Michelin? Tahu Michelin? Itu loh. Michelin. Resto maksudnya. Resto Michelin. Kalau orang France, orang France. Kalau France itu kan I dibaca A, Leveston, N dibaca Ng, Veston. Maunya sih Michelin bintang 3 ya kan, tapi apa daya di dompet cuman mie dan selang aja sisanya. Ternyata yang mie panda seperti saya ya kan, bisa Michelin bintang 3. Nah itu kebutuhannya, itu keinginan, kemauan. Kebutuhannya sebenarnya cuma ingin makan aja, butuh makan karena lapar. Itu empathize. Di empathize ini kira-kira dokumen yang dibutuhkan apa aja? Ayo, kalau dari yang kemarin yang sudah kita pelajari, kira-kira apa aja? Oke, produknya adalah user persona. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa lagi? Ayo. Apa? Empati map, oke. Empati map. Terus apa lagi? Jauh sebelum itu ada sesuatu yang harus kalian bikin. Apa? Jauh sebelum ada yang penting map, ada persona. Apa yang harus dibikin? Hah? Harmoni kan kita nggak bikin, yang kita tahu dari mereka. Kita
Setelah kita petakan baru kita tahu nih karbonya. Apa? Kalian pernah bikin kemarin pertemuan berapa ya? Setelah di SLC pokoknya. SLC itu pertemuan 4 atau 5? 3 ya? Nah, semuanya setelah di SLC. Pokoknya yang kita mulai coret-coret gitu loh. Kamu nggak ikut ya? Yang 10 pertanyaan itu ya? Yes. Apa tadi? Coba diulangi. Yang 10 pertanyaan. Yes. Ya udah ngomong. Malah ribut sendiri. Question list. Penting nggak? Penting banget. Gimana kalian bisa dapat empati, persona, terus metrik-metrik yang lain, ya kan? Kalau nggak ada pertanyaan yang tepat sasaran. Oke, itu empathize. Selanjutnya, oh satu lagi sih sebenarnya yang harus dibikin setelah question list sebelum dapat data apa? Ada yang tahu apa? Setelah question list terus sebelum dapat data ada satu lagi apa? Jadwal interview, scheduling ya kan? Itu harus dibikin. Kenapa harus dibikin? Ya kalau nggak dijadwalkan, kapan berangkat, kapan mau mencapai target user yang mau didapatkan, dicapai. Oke, itu empathize. Kurang lebih empathize di situ. Define selanjutnya. Kira-kira define itu apa aja? Yang pertemuan 6 kemarin sama sebelumnya. Define. Dokumennya apa aja? Define di sini adalah menentukan masalahnya apa, menentukan kebutuhannya apa, menentukan pemetaannya seperti apa. Jadi pemetaan di sini. Apa? Oke, swim lane. Swim lane itu kan ininya ya, apa? Frameworknya ya. Isinya apa? Proses apa? Proses fotosintesis. Ayo apa? Betul, formatnya swim lane. Salah satunya ya. Bisa selain swim lane juga bisa. Tapi isinya apa? Tadi udah sempat dibahas tuh di situ. Belum ada. Apa? Isinya swim lane apa? Proses apa? Betul, proses. Tapi proses apa? Proses apa? Proses berjalannya itu apa? Urusan apa? Sama user. Ya apa? Apa? Tadi data ini, data sebutin dulu tadi. Yang ketika bahas swim lane tadi yang sebelumnya waktu KS tadi. Apa? Oke, betul. Ada satu lagi yang namanya customer journey ya. Customer journey itu setelah itu. Yes, tapi kurang tepat dikit. Workflow. Itu dia. Bisnis proses, betul sekali. Bisnis proses formatnya bisa swim lane. Ini kalau multiple user ya.
Bisa apalagi tadi flowchart biasa. Flowchart biasa. Bisa, bisa dua ini sih. Yang paling sederhana ya. Selain bisnis proses, customer journey map apalagi? Apalagi? Ada yang tahu? Apalagi yang selain tadi kan fungsinya define itu adalah define itu apa? Arti bahasa Indonesianya? Mendefinisikan atau menentukan. Apa yang ditentukan? Itu saya itu. Hah? Ya. Apa? Itu loh, tulisannya di situ. Yang ditentukan apa? I want problem. Menentukan masalah, ya kan? Kalau dari sini masalahnya udah kelihatan belum? Di sini baru ada bisnis proses sama customer journey map. Masalahnya kelihatan belum? Di customer journey map mungkin sudah kelihatan. Untuk memperjelas harus kita kasih. Nah, ini yang kita bikin yang hari ini akan kita bahas, yaitu problem priority mapping, map atau mapping. Itu yang akan kita bahas hari ini nanti. Problem priority mapping intinya apa? Kita mendaftar masalah, terus kita cari mana sih sebetulnya yang masalahnya itu prioritas, yang severe atau high atau medium atau low atau not a problem atau nice to have bahasanya. Gitu. Jadi ada 5 gitu. Problem priority mapping. Nah, biasanya kayak gini udah cukup. Dari empathize segitu, define segitu udah cukup. Walaupun sebetulnya masih bisa ditambahkan macam-macam ya, banyak hal, ya banyak lah yang bisa dikulik lagi. Tapi ini biasanya udah cukup. Nah, kemudian masuk ke ideate. Ideate apa isinya? Itu nomor 3. Yang dicari apa? Tadi problem dicari, sekarang nomor 3 ideate. Yang dicari, cari ide untuk solusi. Kira-kira apa yang akan dibikin? Apa yang dilakukan dan apa yang dibikin? Pasti alternatif solusi, ya kan? Alternatif solusi. Alternatif solusi itu bisa dimasuk idea sini ya. Alternatif solusi atau kita tulis saja alternatif solusi. Alternatif solusi kita diskusikan, kita rancang menjadi sebuah fitur, ya kan? Fitur itu kan materialisasi ya, material dari abstrak jadi material. Materialisasi ide abstrak solusinya. Misalnya, aku dari sini mau ke sana, nggak ada kendaraan, aku harus ngapain? Idenya adalah gampang, kamu sweet aja, tiba-tiba ada yang datang. Entah yang datang itu apa, gitu kan? Terus nanti kamu diantar sampai tempat, bayar, selesai, gitu. Itu adalah ide solusinya, ya kan? Fiturnya seperti apa? Nah, ini yang nanti kemudian diturunkan, dimaterialisasikan. Gimana caranya orang fit, gitu kan? Tiba-tiba band mobil datang, gitu kan? Itu gimana tuh caranya? So, fiturnya apa aja yang dibutuhkan tuh supaya mobil itu atau motor itu bisa datang?
Apakah self driving, autonomous, gitu kan? Ataukah ojek, gitu kan? Ataukah mungkin nggak pakai kendaraan? Jadi ada, kalau orang mau pindah tempat, masuk ke sebuah bilik, pencet, langsung pindah. Apa itu namanya? Pindahkan barang dengan ruang dan waktu itu apa namanya? Teleportasi. Nah itu fitur ya kan? Itu fitur apa yang mau dibikin gitu kan? Itu namanya feature, bukan future. Feature. Di dalam fitur ini tapi juga problem priority map itu bisa aku ada satu hal lagi sebenarnya. Ada yang namanya fishbone. Nah ini kalau di manajemen ada pernah dengar fishbone? Fishbone itu artinya apa? Tulang ikan. Tulang ikan itu nanti ini di define ya, ada namanya fishbone. Ini alat untuk fishbone ini alat tools ya. Nanti silahkan dipelajari. Fishbone itu tools untuk membedah masalah apa yang ada. Bisa juga dikasih solusinya juga tuh nanti. Fitur priority map-nya masuk ke fishbone. Nanti bisa kalian pelajari ini materi tambahan. Nanti kalau misalnya teman-teman jadi manajer, pasti disuruh bikin fishbone. Manajer perusahaannya. Gitu. Oke, nanti balik lagi ke idea, kita ke fitur priority map. Nanti aku akan minta teman-teman juga membuat fitur priority map supaya problem priority map-nya ketemu, fiturnya juga opsi-opsinya kelihatan. Oke ya, itu sampai idea. Selanjutnya adalah prototype. Prototype kira-kira bikin apa? Apa? Oh ya betul. Sitemap itu ada di sini, di idea, sorry. Sitemap. Sitemap atau information architecture. Kalau teman-teman dengar information architecture itu harusnya sitemap. Gitu. Setelah fiturnya dapat, itu masukin ke sitemap kan, jebret. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke prototype. Prototype apa yang dibikin? Ya pernah kalian lakukan di lab? HCI. Apa? Ya. Figma, Clovi atau Hi-Fi. Clovi-nya adalah wireframe. Hi-Fi adalah Figma atau apa? Google Sketch gitu kan. Atau XD. Nah, intinya mockupnya ya, mockup Clovi atau mockup Hi-Fi. Ini nanti masuk ke ranah UI design. Gitu. Selanjutnya adalah testing. Ini nanti testing, ini kita akan pelajari di smart test. Ngetes itu gimana caranya? Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nanti edit ini akan setelah hasil testing, kemudian balik lagi nih ke empathize. Gitu. Jadi itu dilakukan secara siklik, berputar terus gitu. Sehingga nanti dari ide yang sederhana diujikan jadi lebih lengkap ya, lebih komplit, diujikan lagi, ada perbaikan, diujikan lagi, ada perbaikan. Jadi perbaikannya terus menerus, continue. Ini kalau
di development ini sebanding dengan yang namanya agile sprint. Agile sprint kan mutar terus tuh. Kalau di UX, di desain ini seperti ini sama. Framework yang seperti sama. Oke. Edit, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, kita langsung masuk ke topik hangat hari ini, yaitu priority. Prioritas sederhana seperti rumah makan. Kita bikin yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Yang sumbu X kita namai needs atau kebutuhan. Semakin ke kanan, semakin tinggi kebutuhannya, semakin menjadi prioritas, gitu kan? Sumbu Y kita namai sebagai kompleksitas. Gitu. Nah, ini bisa kebalik-balik ya. X sama Y bisa dibalik. Kebutuhan yang di Y, kompleksitas bisa di X, tapi intinya sama aja. Gitu. Yang penting ditulis. Nah, fungsinya X dan Y itu untuk apa? Kita bagi jadi 4. Yes. Kita bagi menjadi 4 region. Apa ini? Region-region ini artinya kalau semakin ke atas problem itu semakin susah dibuat solusinya. Semakin ke kanan semakin butuh. Jadi yang di bagian kanan sini itu butuh banget. Itu kayak ya aku lapar sekarang, aku butuh makan gitu kan. Sedangkan kompleksitas adalah kondisinya kayak gimana. Orang ini butuh makan tapi kondisinya di padang pasir gitu kan, atau di tengah laut gitu. Kompleks tuh kondisinya. Beda kalau misalnya orang ini lapar tapi kondisinya adalah dia di tengah-tengah pasar. Nah, gampang lo tinggal cari warung aja yang buka, gitu kan. Nah itu. Nah, di sini kita interpretasi yang kanan atas itu artinya yang kira-kira apa? Kalau yang kanan atas menurut kalian apa? Paling penting dan paling berat, betul. Ini penting, susah, ini kan? Oke, kita simpan situ. Terus kita ke sini. Kira-kira yang di sini apa? Penting dan mudah atau gampang, ya kan? Sesuai kondisinya tadi, dua-duanya. Pertanyaan bagus. Kompleksitas ini apakah bagi developer atau bagi user, gitu kan? Pertanyaan bagus. Untuk dua-duanya, gitu. Contoh, misalnya kita Amerika, gitu kan? Di Iran ada minyak, kita butuh minyak, ya kan? Ya kan? Kompleks nggak? Bisa kompleks, bisa mudah, ya kan? Mudah kalau ternyata Iran itu temennya kita. Menjadi kompleks kalau misalnya kita musuhan sama Iran dan nggak mau ngasih minyaknya,
ya kan? Nah ini kondisinya bukan hanya satu sisi, tapi ada dua sisi. Gitu. Contoh lagi tadi, kita lapar, tapi kita di tengah laut, gitu kan? Kita pesan Gojek. Yang susah bagi siapa? Kita susah, Gojeknya juga susah, gitu kan? Nah, usernya susah, providernya juga susah, gitu. Itu juga bisa terjadi. Tapi bisa jadi, misalnya kita di atas gunung, di situ nggak ada warung, gitu kan? Kita pesan makanan Gojek. Ternyata Gojek punya fitur Gojek Kopter. Jadi ngirim makanan pakai helikopter misalnya, ya kan? Ya itu mungkin bagi Gojek mudah gitu. Mungkin Gojeknya bekerja sama TNI gitu kan. Ya bisa jadi kan. Ngirim makanan, jebret gitu. Kurirnya siapa? Gitu. Tapi bisa naik helikopter. Nah, itu tergantung banget dengan kondisi dua belah pihak gimana. Oke ya, nangkep ya. Oke, selanjutnya kira-kira di sini apa? Di sini adalah gak penting dan susah, ya kan? Gak begitu penting sih sebetulnya. Cuma kalau dibikin susah, gitu. Nah ini posisinya ada di situ. Selanjutnya yang di bagian ini yang terakhir apa? Tuh, nggak penting, tapi mudah. Gitu. Kalau dari sini, menurut kalian prioritas pertama yang harus dilakukan yang mana dulu? Yang penting dan gampang. Betul. Ini yang prioritas 1, ya kan? Harus kita duluin. Kenapa? Gak gampang kok. Problemnya adalah lantai kotor. Risih nggak? Risih. Solusinya adalah disapu. Mudah nggak? Mudah. Kita sapu aja, gitu. Jangan terus ngecat rumah, gitu kan? Nah itu kan ribet karena harus beli cat dulu, beli kuas dulu. Nanti kalau udah beli, nanti harus nyiapin macem-macem baru kita bisa ngecat, gitu kan? Atau mungkin pindah-pindah barang dulu, gitu kan? Nah, itu bedanya di situ. Setelah penting dan gampang, prioritas nomor 2 yang mana? Ya. Prioritas nomor 2 adalah penting dan susah. Selanjutnya kira-kira yang mana? Kira-kira selanjutnya yang mana? Yang selanjutnya, kalau resource-nya atau dananya atau orangnya masih ada, kita lanjut ke yang sini. Karena apa? Ini nice to have. Kalau ada bagus, kalau nggak ada, tidak ada masalah juga. Cuman kalau resource-nya terbatas, dan biasanya resource-nya terbatas, ini aja selesai. Sisanya nggak usah. Apalagi yang atas tuh, ngapain? Udah nggak penting, susah lagi ya, ini nggak usah dikerjain. Gitu ya. Jadi di dalam problem priority mapping kalian harus menemukan ini, gimana prioritasnya, mana yang harus dikerjain duluan dengan cara memasukkan ke sini. Oke ya, itu kira-kira
Ada pertanyaan tentang itu? Simpel kan caranya? Simpel. Sitemap adalah fitur priority mapping. Ya, fitur priority mapping kurang lebih sama ya. Bedanya adalah kalau ini adalah problemnya. Kalau fitur priority mapping dari problem itu harus diubah ke hubungan dulu. Ini problem ini solusinya apa? Fiturnya apa aja? Gitu kan? Terus kemudian fiturnya itu baru dimasukkan ke sini. Jadi ada dua matriks nanti. Jadi betul pertanyaannya, kalau problem priority itu sebenarnya lebih ke arah kondisinya seperti apa. Kalau fitur priority itu lebih ke caranya gimana. Gitu. Dari developernya susah nggak bikinnya? Gitu. Kurang lebih sama. Oke, itu yang akan kalian lakukan setelah ini. Itu. Ini ya, gambarnya sama ya. Bedanya kalau ini X-nya yang kompleksitas, Y-nya yang value atau needs-nya. Ya di sini dulu nomor 1, ini nomor 2. Itu seperti itu. Visual design. Nah, mungkin aku ini aja ya. Kalau ini cuma sambil lewat. Visual design itu intinya cuma stylenya akan seperti apa, mau diarahkan kemana. Ini arahnya ke branding gitu kan. Tapi branding itu juga nempel di experience juga. Jadi mau Facebook yang mau logo yang seperti ini kan, atau logo yang seperti ini. Ini feel-nya beda. Feel-nya beda. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kan kita terus-menerus pakai gitu ya, itu akan terasa bedanya feel-nya. Kayak kita mau pakai pisau gitu kan. Pisau itu kan pegangannya kan beda-beda ya. Beli tempat yang sama, mereknya sama kan bisa beda desain. Nah itu kayak gitu, seperti itu visual design itu. Pasti ketika dipakai rasanya beda. Ada garis, bentuk, warna, tekstur, tipografi atau font, sama form. Form itu maksudnya pakai shadow kan, pakai 3 dimensi kan, gitu. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah ini tentang layout ya. Visual design layouting juga penting. Yang pertama, yang paling utama dari sebuah desain itu ini white space. Kita jangan sampai kerampel semuanya dimasukin terus gak ada roomnya, gitu kan? Gak ada white space-nya. Atau mungkin kalau sekarang dark space-nya ya, karena kan temanya dark. Tapi intinya white space itu spasi-spasinya tuh harus pas. Gitu. Terus hierarki itu besar kecilnya ukuran. Hierarki juga penting untuk apa? Mana sih yang utama? Mana yang important? Mana yang less important? Mana yang more? Mana yang less? More important berarti lebih gede, ya kan? Less important berarti lebih kecil. Gitu. Terus ada kontras juga, jangan sampai backgroundnya warna hitam, tulisannya warna coklat, nggak ngetok bos. Apalagi warna biru gitu kan, wah, warna cetoples, apa ini? Gitu. Terus ada bentuk juga, ada tekstur, ada skala, ada pemisah-pemisah, gitu kan. Line itu garis itu cukup ini ya. Sederhana tapi ternyata penting karena untuk separasi, memisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Gitu. Intinya itu sih. Yang paling utama adalah white space, hierarki sama kontras. Itu yang biasanya
dilupakan. Oke, ini interaksi. Ya, ini nanti bisa dipahami ya sama teman-teman. Maksudnya ini ada 5 langkah ya, interaksi itu 5 langkah. Orang itu ngapain? Orang itu interaksi dengan apa? 1 dimensi berarti kata-kata, 2 dimensi berarti ada gambarnya, 3 dimensi ada yang bisa dipegang, 4 dimensi ada waktunya, video atau apa gitu kan, 5 dimensi ada perilaku. Perilaku ini penting ya. Transaksi di ATM sama di mobile banking, prosesnya sangat mirip nggak? Prosesnya mirip. Experience-nya beda nggak? Jauh banget bedanya. Itu yang nomor 5. Nomor 5 ini udah termasuk time, physical, semuanya. Ini yang paling perlu dipikirkan. Form factor-nya seperti apa dan lain sebagainya. Bagaimana cara menggunakan. Itu tentang interaksi, itu intinya itu. Terus psikologi sebenarnya lebih ke yang di sini lebih ke HCI ya, yang tahun lalu ya. Kalau masih ingat ada kognitif, ada banyak hal di situ. Terus nah ini desain sistem and standar. Ini khusus bagi masuk ke prototype sebenarnya, yang mau menjadi UI designer. Desain sistem and standar. Jadi ada yang pernah buka Figma terus ada Google atau Facebook atau Apple Time. Ada? Pernah buka ya? Isinya apa aja? Icon, terus button, terus apa lagi? Huruf, frame, ya. Terus apa lagi? Ada huruf-huruf biasanya, font besar sampai font kecil, gitu kan? Terus ada tombol ya, button ya, tombol-tombol, frame-frame, betul, bentuk-bentuk, shape-shape gitu kan. Ya. Nah, desain sistem itu adalah kalau di Figma atau Sketch, desain sistem adalah kalian mendesain icon-icon atau huruf-huruf, kemudian dijadikan sebuah guidance di situ. Nah, guidance itu yang akan kemudian dipakai oleh ini kan tim kan nggak cuma satu kan, nggak cuma satu orang maksudnya. Ketika buat sebuah produk yang gede gitu, pasti kan timnya ada banyak kelompok gitu kan. Dalam satu kelompok mungkin desainernya ada 2, ada 3. Jadi kalian berkolaborasi dengan banyak orang di situ. Gimana caranya supaya desainnya sama, gitu kan? Inilah perannya desain sistem. Desain sistem ini adalah guidance. Di situ ada logo-logo, icon-icon, ukuran-ukurannya seperti apa, huruf-hurufnya seperti apa, prompt pop-up-nya seperti apa, frame-frame-nya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang dibikin supaya ketika nanti mau bikin tampilan nggak bikin dari nol, tinggal copy, diterapkan, selesai. Copy, terapkan, selesai. Copy, terapkan, selesai. Gitu. Ini namanya desain sistem. Nah, desain sistem itu ada yang namanya di dalamnya atomic design, salah satunya atomic design. Nah, ini nanti silahkan bisa ngulik atomic design itu apa, karena ini standar di industri sekarang pakai atomic design. Clue-nya adalah setiap komponen itu seperti atom, atom-atom di alam gitu kan. Atom ketemu atom yang lain membentuk apa yang namanya
senyawa. Senyawa ketemu senyawa yang lain membentuk apa? Unsur, ya kan? Unsur ketemu unsur yang lain, jadi dari bentuk, dari materinya, ya kan? Jadi besi, ya besi dari karbon gitu kan. Udara, berarti oksigen, O2 gitu kan. Air berarti H2O gitu kan. Gitu. Nah, atomic design itu seperti itu. Icon ketemu icon, ketemu button, ketemu apa, ketemu teks. Nah, nanti dia disusun seperti itu. Jadi nanti silahkan dikulik. Aku sangat menyarankan mengulik atomic design dan desain sistem. Nanti kalau di Figma itu kan kalau kalian download material design ya namanya kalau Google ya. Google material design itu nanti kelihatan akan ada file isinya desain sistem di situ. Oke, itu saja. Sekarang saatnya boleh minta tolong dibagi untuk semua untuk kelompok 2 atau 3 kalau cukup 2 deh dulu. Nah, apa yang mau dibikin? Ada 3 ya. Nomor 1 problem priority map. Nomor 2 fitur priority map. Nomor 3 site map atau information architecture. Jadi yang kemarin kan udah bikin tuh. Nah sekarang bikin lagi tapi sesuai dengan fitur-fitur yang mau dibikin. Gitu ya. Ini jam 10.45. Ya 15 menit lah ya. Boleh. Oke, silahkan. Oke, kertasnya bisa dipercepat. Per kelompok 2.